Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gue akan kembali membuat konten terbaru. Kali ini requestan dari Teddy yang pengen request kupas dong fakta unik dari Siksa Neraka, karena dia sudah taubat guys. Setelah nonton Siksa Neraka, jadi efeknya besar sekali buat kepribadiannya Teddy. Ya tentu saja, semoga saja semua yang nonton film Siksa Neraka juga istilahnya mendapatkan manfaatnya ya, mendapatkan apa ya, kayak renungan diri lah untuk kita memperbaiki diri biar jauh lebih baik ke depannya, dan tentu saja menghindari hal-hal yang tidak semestinya dilakukan, contohnya maksiat. Film Siksa Neraka ini menurut gue emang bagus banget ya, dan untuk review filmnya sendiri sudah ada di konten reguler ya di YouTube ini, jadi tinggal cari aja review film, kategori review film, atau mungkin search aja. Belum lama sih gua mereviewnya bareng tadi, dan alhamdulillahnya sudah lumayan banyak juga yang nonton. Jadi menurut gua sangat mengapresiasi ya untuk yang sudah nonton review Siksa Neraka. Untuk kali ini kita akan ngebahas kupas film untuk fakta unik Siksa Neraka. Ada fakta unik apa aja tentang Siksa Neraka? Langsung kita masuk ke kupas film. Oke penikmat film, kita langsung masuk ke kupas film fakta unik dari Siksa Neraka yang gua dapat sumbernya dari liputan6.com sesuai dengan keinginan Teddy nih. Sumber dan artikelnya juga dia langsung kirim di WA ya. Jadi ya gua langsung bahas nih satu persatu tentang fakta unik film Siksa Neraka. Waduh, yang pertama ya, ini adalah film yang diangkat dari komik populer tahun 80-an ya. Dari waktu gua kecil juga emang udah ada nih komik, dan emang sudah bertebaran di berbagai toko buku ataupun orang yang ngejual buku di pinggir jalan. Dulu banyak banget orang yang jual buku di pinggir jalan, di sekolahan-sekolahan, dan gua rata-rata ngambil komik ini ya. Komik ini rata-rata banyak sih yang ngambil anime segala macam, dan gue ngambilnya komik ini. Dan emang pas gue lihat juga, sempat lihat-lihat, wah serem juga emang ya adegan-adegan yang ditampilin di komik tersebut. Ya intinya tentang penggambaran orang yang disiksa di neraka ya, sesuai dengan apa yang dilakukannya di dunia, amal perbuatannya. Jadi ya filmnya semacam itulah ke penggambaran komiknya, cuma diangkat ke film nih, lumayan luar biasa ya. Film ini salah satu karya dari M.R.B. Rahimsyah ya. Waduh, itu nama pembuatnya, pembuat komiknya. Dan film Siksa Neraka ini langsung diadaptasi pure dari komik tersebut dan ditambahin ceritanya ya oleh sutradara yang membuat film ini. Waduh, gokil. Menurut gua sih di sini keren sih ya. Anggi Umbara juga di sini ya sebagai sutradara dan selaku PH-nya yang sering banget membuat nih, Umbara Brothers sering membuat efek-efek besar juga di sini. Kalau menurut gue pengaruhnya besar banget, karena susah ya membuat film dengan penggambaran visual yang sangat sulit dibayangkan, yaitu neraka. Waduh, itu keren sih kalau menurut gue. Nah ini yang fakta yang kedua yang tadi gue sebutin, yaitu penggambarannya Siksa Neraka ditampilin di film ini. Walaupun ada rada miss atau kurang ya, itu wajar karena pure loh, pure satu layar itu isinya penggambaran neraka, dari bagaimana tempatnya, bagaimana sisaannya, dan orang-orang yang disiksa di lain-lainnya juga kelihatan di sini. Cuman di sini karena fokusnya ke karakter yang ada di sini, jadi diliatinnya hanya karakter-karakternya aja, yang orang-orang lain gak diliatin gitu. Tapi di situ penggambarannya emang gila sih, serem juga sih. Smooth sih kalau gue. Dan di situ faktanya juga ternyata dia menggunakan banyak production value yang cukup besar ya, di studio besar, dengan ada layar penggambaran Siksa Neraka belakangnya tuh, terus ada tambahan CGI yang melengkapinya juga, jadi semakin nuansa nerakanya tuh semakin dapet ya. Menurut gue ini salah satu yang paling the best sih untuk visual effect, karena dia juga dulu udah sering banget nih Umbara Brothers bikin karya yang berhubungan dengan CGI atau efek-efek visual yang luar biasa.
Mungkin belajar dari pengalaman mereka yang sering membuat itu, perlahan-lahan sudah mulai memperbaiki dan setiap filmnya sudah mulai bagus gitu. Sampai dapatlah proyek ini yang menurut gue besar banget. Dan dampaknya menurut gue bagus lah untuk PH tersebut. Terkhusus Anggi Umbara di sini spesialis. Menurut gue sih spesialisnya efek visual ya dia lah kalau di Indonesia ini. Oke, selanjutnya CGI yang digunakan nih lumayan banyak juga ya ternyata ya, visual dan penyiksaan yang digambarkan di situ nyaris terlihat seperti nyata ya. Ya sih kalau gue lihat lebih realistis aja gitu. Mungkin bayangan orang kebanyakan seperti itu ya, tapi kenyataannya nggak tahu bagaimana di sana. Yang jelas sih pokoknya serem lah ya. Mungkin orang mikirnya masa baru meninggal udah disiksa, padahal kan harus ada proses-proses yang dijalanin di akhirat kelak. Ya mungkin ini kan karena film ya, jadi ya dipotong aja adegan-adegan lain kayak seperti di padang mahsyar atau apa gitu kan. Mungkin kalau diceritain semua sampai ke nerakanya itu akan menjadi proses yang panjang ya. Jadi ya pengen dikasih tahu intinya aja lah dari film ini. Sebenarnya ini film simple ya, hanya penyadaran diri aja gitu. Jadi ngasih pesan positif untuk penontonnya melalui film yang cukup ekstrim menurut gua, cukup mengerikan gitu untuk digambarkan. Dan ini niatnya udah besar banget, udah bagus banget. Jadi patut diapresiasi lah ya. Selanjutnya budgetnya nih, wah lumayan besar ternyata di sini budgetnya, sampai mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu 5 miliar. Wah, hanya untuk XR virtual screen dan juga CGI animation. Waduh itu tuh keren banget ya. Jadi animasi itu bukan cuma sekedar kartun, tapi bisa juga penggambaran api-api dan lain-lainnya gitu loh. Menurut gue ini the best gitu. Jadi menurut gue ya dengan pengeluaran dana yang sebesar itu layak diapresiasi sih, karena penggunaan CGI dan visual green screen ataupun virtual screen yang lainnya, penggunaan semuanya menurut gue sangat efektif gitu digunakannya, efisien dan efektif, karena hasilnya outputnya bagus gitu untuk penggambaran neraka yang walaupun banyak juga yang mencibir, namanya orang Indonesia ya susah untuk mengapresiasi karya anak bangsa ya, padahal itu termaksud kemajuan loh kalau gue, kemajuan untuk industri horor Indonesia dan penggunaan CGI di Indonesia patut diapresiasi, makin kesini makin bagus. Jadi kalau menurut gue nih sesuatu kemajuan yang pesat dari gue, kan ngikutin banget tuh ya untuk film-filmnya Anggi Umbara. Jadi kalau menurut gue nih makin kesini makin baik sih dia eksekusinya. Jadi kalau gue sih suka banget sih, gue makanya ngasih penilaian yang cukup besar di reviewnya, karena ada nilai plus juga dari CGI yang gue apresiasi gitu. Selanjutnya di sini dibintangi oleh lintas generasi ya. Ya lumayan banyak juga ini peran-peran yang ditampilin di sini, dari yang aktor kawakan yang udah senior sampai yang paling muda sekalipun ada di sini. Komplit ya aktor dan aktrisnya di sini. Yang kita lihat itu di situ ada Safira Ratu Sofia itu, terus ada Astri Nurdin, Aryo Wahab, Ricky Farel, Nailadi, Purnama Keisha Alvaro, dan lain-lain. Menurut gue ini yang paling senior juga ada di sini Slamet Raharjo ya, aktingnya juga ada best di sini. Dan Keisha Alvaro, gue kan salah satu penggemarnya Ungu ya, jadi gue tahu dia anak siapa. Anaknya Pasha ya, anaknya Pasha, dan debut pertama dia di film. Kalau menurut gue sih oke lah, walaupun nggak ini banget, tapi lumayan lah. Jadi sekarang udah banyak nih artis-artis atau anak artis yang sudah mulai terjun ke dunia film. Nah, kayak anaknya UJ, si Abijar udah bahkan sampai utama ya, pemeran utama dia udah dapat. Dan kalau menurut gua kalau aktingnya bagus ya kenapa enggak ya, bukan masalah dia nama bapaknya atau ini udah populer. Kalau dia emang kualitasnya oke, kenapa enggak gitu di dunia entertain. Nah, mungkin kesempatannya emang luar biasa sih kalau udah ada nama bapak, jangankan artis ya. Di dunia politik aja yang belum apa-apa bisa jadi wakil. Oke, gua nggak bahas politik. Oke, dan yang terakhir ada fakta unik yang gue tambahin di sini selain ada di sumber liputan 6 ini. Ada satu fakta unik, yaitu ada banci yang
sudah mulai tobat gara-gara nonton Siksa Neraka. Jadi efeknya besar banget, manfaatnya besar, terkhusus buat pembuat filmnya ya. Semoga itu menjadi ladang amal buat pembuat filmnya ya. Faktanya emang ada gitu yang bahkan di-upload di sosial media dan cukup viral juga ya sekarang ya. Artis itu akhirnya tobat. Contohnya ada di short gua. Jadi tonton aja shortnya, di situ ada apa ya, Banci atau Waria ya. Waria yang alhamdulillah tobat setelah nonton Siksa Neraka. Setelah melihat Siksa Neraka, Alhamdulillah. apa? Hari ini aku mau insaf. Ya Allah. Mau Siksa Neraka tuh bener-beneran. Jadi gimana? Ini baby mau insaf ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya Cez ya. Coba lihat, iya rambutnya udah dipotong tuh. Alhamdulillah, nazar kemarin. Bener-bener tobat loh, dia sampai ngeliput apa namanya, pas dia selesai nonton Siksa Neraka, penyesalan dia juga mulai diutarakan, dan sampai akhirnya setelah short berikutnya juga di video berikutnya ada dia benar-benar berubah gitu, dari yang tadinya berbentuk waria sekarang alhamdulillahnya udah seperti cowok lah, laki, walaupun belum sepenuhnya cowok ya, wajar lah, baru pembelajaran diri. Itu menurut gue itu oke lah, bagus. Semoga hijrahnya benar-benar istiqomah ya untuk dia. Gue nggak kenal siapa dia, tapi yang jelas bagus sih, dampaknya itu loh yang gue suka, karena dari film kita bisa mempelajari hikmah di baliknya dan bermanfaat juga buat kita. Tentu saja ada nilai-nilai positif yang bisa diambil dari film ini. Mungkin itu aja kupas film fakta unik Siksa Neraka kali ini. Kalau kalian tertarik dan bahas fakta unik apa lagi, langsung tulis di kolom komentar. Dan tunggu konten-konten menarik lainnya dari gua di Hadit Movie Time. Terima kasih sudah menonton. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.